Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firjatullah, NIM D10111161060, mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan sidang akhir saya yang berjudul Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Analisis Perubahan Koefisien Pengaliran di Das Melawi. Pertama-tama yang terhormat, Pembimbing utama Bapak Dr. Stephen Berlian, STMT IPM. Pembimbing kedua Muhammad Azhar Irwansyah, STMN. Penguji utama Bapak Umar, STMT IPM. Penguji kedua Bapak Danang Gunarto, STMT IPM. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Penutup lahan memiliki hubungan yang erat dengan koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran adalah nilai perbandingan dari curah hujan yang menjadi aliran dengan curah hujan yang jatuh, sehingga koefisien pengaliran dapat dijadikan salah satu indikator gangguan fisik dari sebuah das. Dengan areal das yang luas, akan lebih efektif jika memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh untuk mengidentifikasi pola penutup lahan yang akurat, termasuk analisis dalam pemetaan kelas penutup lahan pada das Melawi yang akan digunakan dalam analisis koefisien pengaliran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui koefisien pengaliran, maka diperlukan data penutup lahan dari das Melawi pada periode waktu tertentu, di mana das Melawi memiliki areal yang luas, membuat pengolahan data tiap jenis penutup lahan membutuhkan waktu yang lama. Sistem informasi geografis digunakan untuk membantu pengolahan data penutup lahan secara efektif. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisis koefisien pengaliran dengan menggunakan sistem informasi geografis serta kesesuaiannya terhadap tingkat kerawanan banjir di das Melawi. Pembatasan masalah. Agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas, maka dibatasi sebagai berikut. 1. Wilayah penelitian berada di subdas Melawi. 2. Penutup lahan yang ditinjau adalah tahun 2000, 2011, dan 2020. Pengolahan data penutupan lahan menggunakan software ArcGIS ArcMap 10.8. 4. Analisis koefisien pengaliran menggunakan metode Hessing, yaitu dengan menggunakan data penutupan lahan, kemiringan lereng, dan jenis tanah. Kelima, analisis koefisien pengaliran metode Cook dan menurut Kodoati dan Syarif digunakan sebagai pembanding. 6. Variabel kemiringan lereng dan jenis tanah adalah tetap untuk perhitungan koefisien pengaliran. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis koefisien pengaliran di das Melawi dan perubahannya menggunakan sistem informasi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menganalisis koefisien pengaliran di das Melawi pada tahun 2000, 2011, dan 2020 berdasarkan data penutupan lahan, kemiringan lereng, dan jenis tanah. 2. Menganalisis perubahan penutup lahan dan perubahan besar koefisien pengaliran pada rentang tahun 2000 hingga 2011 dan 2011 hingga 2020. 3. Menganalisis kesesuaian koefisien pengaliran dengan tingkat kerawanan banjir di das Melawi. Manfaat penelitian. Diharapkan dengan analisis yang dilakukan, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Dapat diketahui pengaruh perubahan penutupan lahan dengan besar koefisien pengaliran di das Melawi. 2. Sebagai masukan dalam pengelolaan banjir di das Melawi. Selanjutnya adalah luaran penelitian. Luaran penelitian ini berupa data, yaitu tabel, grafik, dan peta yang menyajikan besar koefisien pengaliran di das Melawi pada rentang tahun 2000 hingga 2011, 2011 hingga 2020, serta perubahan dan peta tingkat kerawanan banjir. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Koefisien pengaliran. Untuk mendapatkan nilai koefisien pengaliran, dapat menggunakan parameter fisik suatu lahan, seperti metode Hessing, metode US Forest, serta US Forest Service, serta metode Cook. Yang pertama adalah metode Hessing. Nilai koefisien yang telah ditentukan oleh Hessing 1995 dalam Suripin 2004 dengan modifikasi dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah metode Cook. Nilai koefisien yang telah ditentukan oleh Cook dalam COW 1988 dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah menurut
Kode Ati dan Syarif tahun 2008. Kode Ati dan Syarif dalam buku Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu 2008 mengemukakan nilai koefisien pengaliran untuk tiap jenis tutupan lahan. Nilai koefisien C menurut Kode Ati dan Syarif dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Lokasi penelitian terletak pada Das Melawi yang secara administratif berada di Kabupaten Melawi dan Sintang. Das Melawi memiliki dua sungai besar, yaitu Sungai Melawi dan Sungai Pino. Secara geografis, Das Melawi terletak di koordinat 0 derajat 17 menit 30 detik lintang utara hingga 1 derajat 19 menit 5 detik lintang selatan, dan 111 derajat 8 menit 40 detik bujur timur hingga 113 derajat 20 menit 40 detik bujur timur. Berikut adalah peta dari lokasi penelitian. Selanjutnya ada alur penelitian. Dimulai dari atas, dilanjutkan dengan studi literatur, pengumpulan data berupa data DEM, data penutupan lahan, data jenis tanah, dan data hujan. Data DEM dianalisis secara spasial untuk menghasilkan batas das dan kemiringan lereng. Data hujan dilakukan analisis spasial mendapatkan peta curah hujan. Dan batas das, kemiringan lereng, peta penutup lahan, peta jenis tanah akan dianalisis koefisien pengalirannya menghasilkan nilai koefisien pengaliran. Sementara batas das, kemiringan lereng, peta penutup lahan, peta jenis tanah, dan peta curah hujan akan dianalisis overlay untuk mendapatkan tingkat rawan banjir di Das Melawi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran, dan selesai. Pengumpulan data. Dalam analisis ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Adapun data yang dibutuhkan adalah yang pertama, peta administrasi Kalimantan Barat diperoleh dari Geoportal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Peta penutupan lahan Kalimantan Barat diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Data DEM atau Digital Elevation Model Kalimantan Barat yang diperoleh dari DEM Nasional, Badan Informasi Geospasial. Yang keempat, peta jenis tanah diperoleh dari Balai Sumber Daya Lahan Pertanian melalui Geoportal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Yang kelima adalah data curah hujan diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG serta Balai Wilayah Sungai Kapuas 1 atau BWSK 1. Selanjutnya tahapan analisis data. Yang pertama, delineasi batas das, dilanjutkan dengan analisis peta topografi, analisis peta jenis tanah, analisis peta penutupan lahan, analisis koefisien pengaliran, analisis debit banjir, pemberian skor terhadap parameter penyebab banjir, analisis peta kerawanan banjir, dan analisis hubungan koefisien pengaliran dan tingkat kerawanan banjir. 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada delineasi das. Delineasi atau pemberian batas wilayah daerah aliran sungai atau Das Melawi dilakukan dengan bantuan aplikasi sistem informasi geografis terhadap data DEM. Dari hasil analisis didapat luasan Das Melawi adalah sebesar 2.236.201,44 hektar atau 22.362,1 km kuadrat atau kilometer persegi, sehingga terdapat 19 kecamatan yang termasuk dalam Das Melawi. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Blimbing, Blimbing Hulu, Elah Hilir, Nanga Pino, Pino Selatan, Pino Utara, Sayan, Sokan, Tanah Pino, Tanah Pino Barat, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Menukung, Ambalau, Serawai, Sintang, Sungai Tebelian, dan Silet Hulu. Berikut adalah peta dari pembagian wilayah kecamatan di dalam Das Melawi. Analisis topografi. Das Melawi memiliki persentase luas topografi sebagai berikut. Datar sebesar 43,5%, bergelombang sebesar 36,12%, perbukitan sebesar 14,34%, dan pegunungan sebesar 6,93%. Analisis jenis tanah. Das Melawi memiliki persentase luas jenis tanah sebagai berikut.
Latosol sebesar 31,68%, Potsol sebesar 0,01%, Potsolik sebesar 67,64%, Organosol sebesar 0,38% dan lapisan batuan sebesar 0,28%. Analisis penutupan lahan tahun 2000. Pada tahun 2000, Das Melawi didominasi kawasan hutan dan pertanian lahan kering, dengan 54,67% adalah kawasan hutan dan 38,99% adalah lahan pertanian lahan kering, serta sisanya 6,35% adalah kawasan lainnya. Pada tahun 2011, penutupan lahan terbesar masih merupakan kawasan hutan dengan 53,6% dari total Das. Terjadi peningkatan dari tahun 2000 sebesar 1,23% atau 27.393,54 hektar untuk kawasan pertanian lahan kering campur yang sebelumnya adalah lahan bukar dan hutan sekunder. Selain itu, perubahan juga terjadi pada lahan perkebunan, di mana meningkat sebesar 0,75%, di mana sebelumnya adalah kawasan pertanian lahan kering campuran. Pada tahun 2020, kawasan hutan berkurang menjadi 52,52% dari total Das. Sementara perubahan terbesar terjadi pada lahan perkebunan, di mana meningkat 2,53% atau sekitar 56.470,36 hektar dari tahun 2011. Lahan yang menyumbang dalam terjadinya peningkatan lahan perkebunan mayoritas adalah pertanian lahan kering campuran. Selanjutnya adalah analisis koefisien pengaliran. Yang pertama adalah metode Hessing. Berdasarkan tabel koefisien pengaliran Hessing, sebelumnya dihitung luas dari tiap parameter topografi, jenis tanah, dan penutup lahan sebagai berikut. Berikut adalah contoh perhitungan di Kecamatan Belimbing untuk penutupan lahan tahun 2000. Untuk yang pertama, topografi datar sebesar 19.830,28 hektar, bergelombang 13.699,43 hektar, perbukitan 77.074,17 hektar, pegunungan 3.782,9 hektar. Sehingga koefisien pengalirannya dikalikan dengan nilai koefisien C dari tabel sebelumnya, yaitu CT sama dengan atau C untuk pengaruh topografi 0,03 dikali luas dari topografi datar, 0,08 dikali dengan luas topografi bergelombang, 0,16 dikali topografi perbukitan, dan 0,26 dikali topografi pegunungan, dan dibagi dengan total dari luas dari Kecamatan Belimbing, dan didapatkan hasil 0,086. Selanjutnya adalah untuk parameter jenis tanah. Pasir dan kerikil 0 hektar, lempung berpasir 0 hektar, lempung dan lanau sebesar 44.385,97 hektar, dan lapisan batu 0 hektar. Seperti sebelumnya, luasan dari tiap jenis parameter jenis tanah dikalikan dengan koefisien pengaliran, sehingga didapat 0,160 untuk koefisien pengaliran akibat jenis tanah. Selanjutnya adalah penutup lahan atau CV. Hutan sebesar 15.430,61 hektar, pertanian campur 28.588,24 hektar, perkebunan dan rumputan 0 hektar, tanpa tanaman dan lahan terbangun sebesar 367,12 hektar. Sama dengan perhitungan topografi dan jenis tanah, dan didapatkan dengan nilai koefisien akibat penutupan lahan tahun 2000 adalah 0,086. Untuk menghasilkan koefisien pengaliran total, nilai dari CT, CS, dan CV dijumlahkan, sehingga didapat nilai C untuk Kecamatan Belimbing tahun 2000 adalah 0,333, di mana berarti hujan yang jatuh di Kecamatan Belimbing pada tahun 2000 30,3% akan mengalir atau melimpas di permukaan.
Perhitungan yang sama dilakukan untuk setiap kecamatan dan tahun lainnya. Berikut adalah hasil dari perhitungan untuk tiap kecamatan dan untuk tahun 2011 dan 2020. Selanjutnya adalah peta sebaran koefisien pengaliran tahun 2000 untuk metode Hessing. Nilai koefisien rata-rata das Melawi tahun 2000 adalah 0,318, di mana nilai terkecil adalah 0,304 yang berada di Kecamatan Ambalau, yang berada di timur das Melawi. Sementara nilai terbesar 0,3357 yang berada di Kecamatan Ela Hilir, yang berada di selatan das Melawi. Pada peta yang ditampilkan, semakin gelap warnanya maka menandakan semakin tinggi nilai koefisien pengalirannya. Untuk tahun 2011, koefisien pengaliran rata-rata adalah 0,320, di mana tiap kecamatan memiliki rentang 0,304 hingga 0,346, di mana nilai terkecil 0,304 masih terdapat di Kecamatan Ambalau, sementara nilai terbesar berada di Kecamatan Belimbing dengan nilai 0,346. Pada tahun 2000, koefisien pengaliran pada rentang 0,304 hingga 0,373 dengan rata-rata adalah 0,321. Yang terkecil masih terdapat di Kecamatan Ambalau dan yang terbesar ada di Kecamatan Sintang dengan 0,373. Berikut adalah perubahan koefisien pengaliran untuk metode Hessing. Perubahan koefisien pengaliran selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan meningkatnya lahan perkebunan, terutama perkebunan sawit. Nilai koefisien pengaliran di das Melawi memiliki nilai yang cukup rendah. Namun dengan adanya peningkatan di tiap rentang tahun mengindikasi terjadi penurunan kualitas di das Melawi. Berikutnya adalah metode Cook. Metode Cook dengan nilai dari tiap parameter sebagai berikut. Untuk metode Cook dilakukan secara keseluruhan das dengan parameter topografi, infiltrasi tanah, dan tutupan lahan serta simpanan permukaan dengan perhitungan hampir sama dengan metode Hessing. Untuk parameter topografi didapat 0,155, parameter infiltrasi tanah 0,11, parameter vegetasi penutup 0,094, parameter simpanan permukaan 0,1, sehingga koefisien total das Melawi dengan metode Cook tahun 2000 adalah 0,449. Berikut adalah koefisien pengaliran dengan menggunakan metode Cook pada tahun 2000, 2011, dan 2020 dalam tabel berikut. Pada tahun 2011 dengan metode Cook didapatkan koefisien pengaliran total di das Melawi sebesar 0,450. Sementara pada tahun 2020 didapat nilai yang serupa yaitu 0,450. Selanjutnya adalah menurut Kodoati dan Syarif tahun 2008. Dalam buku Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Kodoati dan Syarif mengemukakan nilai koefisien pengaliran untuk tiap penutupan lahan sebagai berikut. Perhitungan disajikan dalam bentuk tabel berikut. Didapatkan pada tahun 2000, nilai koefisien pengaliran di das Melawi adalah 0,137. Pada tahun 2011 sebesar 0,139. Pada tahun 2020 didapat 0,136. Perbandingan koefisien pengaliran. Berikut adalah perbandingan koefisien pengaliran berdasarkan 3 metode yang telah dilakukan sebelumnya. Ketiga metode memiliki nilai koefisien pengaliran yang berbeda-beda. Ini terjadi dikarenakan ketiga metode memiliki ketentuan nilai C yang tidak sama dan berbeda untuk tiap parameternya. Analisis selanjutnya adalah analisis peta rawan banjir. Pada penelitian ini, parameter yang digunakan adalah curah hujan, jenis tanah, topografi, dan penutupan lahan.
Parameter tersebut akan dibagi menjadi 5 kelas berdasarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap terjadinya banjir. Semakin besar pengaruhnya, maka nilai skor akan semakin besar. Berikut adalah klasifikasi topografi. Das Melawi, terutama di daerah hulu, memiliki kemiringan 0 hingga 8% atau dalam kategori datar. Topografi datar lebih berpotensi banjir karena cenderung menyebabkan genangan saat terjadi hujan. Sedangkan daerah hilir, Sungai Melawi dan Pinoh memiliki topografi bervariasi dari landai hingga curam. Berikut adalah klasifikasi curah hujan. Pembagian curah hujan dibuatkan dengan metode Polygon Thiessen dengan 5 stasiun pengaruh yang digunakan adalah stasiun BMKG Nangapino, stasiun BMKG Susilo Sintang, STG 08 Serawai, STG 13 Batubuil, dan STG 16 Kota Baru. Curah hujan harian rata-rata di daerah yang dipengaruhi kelima stasiun hujan tersebut masuk dalam kategori ringan, yaitu dengan curah hujan 5 hingga 20 mm per hari. Berikut adalah klasifikasi jenis tanah. Klasifikasi penutupan lahan. Pada tahun 2000, penutupan lahan di Das Melawi masih dinominasi hutan, sedangkan di daerah hulu hingga tengah sebagian merupakan pertanian lahan kering dengan selingan bervariasi seperti semak, belukar, dan pemukiman. Pada tahun 2011, beberapa lahan terbuka berubah menjadi pertanian lahan kering dan mulai bermunculnya lahan perkebunan, terutama perkebunan sawit pada tahun 2020. Semakin banyak hilangnya lahan terbuka yang berubah menjadi pertanian kering, serta ekspansi lahan perkebunan yang semakin besar. Berikut adalah hasil overlay dari peta-peta yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Dari total 2.236.201,48 hektar, sebesar 1,62% adalah wilayah tidak rawan banjir, 43,01% adalah wilayah agak rawan, 41,01% adalah wilayah rawan banjir, serta 14,35% adalah wilayah sangat rawan banjir. Dapat dilihat pada peta, warna merah adalah tingkat sangat rawan banjir dan warna hijau adalah tidak rawan dan agak rawan. Pada tahun 2011, 1,48% adalah wilayah tidak rawan, 41,42% adalah wilayah agak rawan, 41,7% adalah wilayah rawan, dan 15,58% adalah wilayah sangat rawan. Wilayah sangat rawan pada tahun 2011 mengalami kenaikan daripada tahun 2000. Berikutnya adalah tahun 2020, 1,58% adalah wilayah tidak rawan, 42,10% adalah wilayah agak rawan, 42,07% adalah wilayah rawan, dan 14,23% adalah wilayah sangat rawan banjir. Wilayah sangat rawan tahun 2000 mengalami penurunan dari tahun 2011. Selanjutnya adalah analisis debit banjir. Perhitungan menggunakan data hujan di beberapa stasiun di Das Melawi, yaitu STG 08 Nanga Serawai, STG 13 Batubuil, STG 16 Kota Baru, BMKG Nangapino, dan BMKG Susilo Sintang. Perhitungan debit menggunakan metode model hidrograf banjir Schneider. Berikut adalah hidrograf banjir dari Das Melawi. Debit jika terjadi banjir di Das Melawi adalah 815,59 meter kubik per detik. Analisis hubungan koefisien pengaliran dan tingkat rawan banjir. Dapat dilihat dalam grafik berikut, wilayah dengan tingkat rawan pada Das Melawi meningkat seiring naiknya koefisien pengaliran. Dari sebelumnya 41,03% meningkat menjadi 41,7% pada tahun 2011 dan 42,07% pada tahun 2020. Sementara wilayah dengan tingkatan sangat rawan meningkat hanya pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2020.
Hal ini berbeda dengan nilai koefisien pengaliran yang meningkat pada tahun 2020. Selanjutnya, yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Nilai koefisien pengaliran rata-rata menurut Hessing di Das Melawi tahun 2000, 2011, dan 2020 adalah 0,318, 0,320, dan 0,321. Kedua, pola perubahan koefisien pengaliran yang terjadi beragam. Koefisien pengaliran rata-rata dari tahun 2000 ke 2011 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan perubahan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan. Sementara pada tahun 2000 ke 2011 terjadi peningkatan dari 0,320 menjadi 0,321. Koefisien pengaliran rata-rata metode Cook pada tahun 2000, 2011, dan 2020 masing-masing sebesar 0,449, 0,450, dan 0,450. Sementara koefisien pengaliran menurut kode Ati dan Syarif tahun 2000, 2011, dan 2020 masing-masing adalah 0,137, 0,139, dan 0,136. Perbedaan rata-rata metode Hessing dan Cook terhadap metode kode Ati dan Syarif masing-masing adalah 133% dan 264%. Keempat, berdasarkan tingkat kerawanan terhadap banjir, pada tahun 2000, Das Melawi memiliki sebesar 1,62% wilayah tidak rawan, 43,1% wilayah agak rawan, 41,03% adalah wilayah rawan, dan 14,35% adalah wilayah sangat rawan. Pada tahun 2011, wilayah tidak rawan sebesar 1,48%, wilayah agak rawan sebesar 41,42%, wilayah rawan sebesar 41,7%, dan wilayah sangat rawan sebesar 15,58%. Sementara pada tahun 2020, wilayah tidak rawan sebesar 1,59%, wilayah agak rawan sebesar 42,1%, wilayah rawan sebesar 42,07%, dan wilayah sangat rawan sebesar 14,23%. Kelima, debit banjir periode ulang 100 tahun. Untuk skenario tahun 2000, 2011, dan 2020 di Das Melawi, jika terjadi banjir adalah 815,59 meter kubik per detik, 827,29 meter kubik per detik, dan 808,52 meter kubik per detik. Saran. Berikut adalah saran dan masukan untuk kedepannya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian koefisien pengaliran ini hanya sebatas parameter secara umum. Oleh karena itu, dapat dilakukan penelitian lebih mendalam, terutama di tiap-tiap parameter untuk mendapatkan hasil yang lebih detail. Terutama, nilai koefisien tiap jenis tanah dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Kedua, terkait ketersediaan data, diharapkan pada instansi terkait, pencatatan data dilakukan secara konsisten, agar mempermudah penelitian di kemudian hari. 3. Diharapkan adanya aturan yang ketat terkait pemanfaatan lahan. Hal ini sangat berpengaruh pada pengendalian tingkat kerusakan lahan dari daerah aliran sungai. Sekian dan terima kasih untuk presentasi sidang akhir saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.